Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang salah satu pemain PSM Makassar yang saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF, yaitu Victor Detan, teman-teman. Ya, pemain PSM Makassar ini udah 3 kali membela Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF, meskipun Victor Detan tidak turun dari menit awal, tapi ketika Coach Sintayong memberikan kepercayaan, memberikan menit bermain, Victor Detan selalu memberikan jawaban dengan baik, teman-teman. Yang terakhir, ketika menghadapi Timnas Vietnam, Victor Detan juga masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Ya, mampu memberikan masalah di pertahanan Timnas Vietnam. Bahkan Victor Detan mampu melepaskan satu tembakan yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, karena tendangan yang dilepaskan oleh Victor Detan masih mampu dimentahkan oleh penjaga gawang dari Timnas Vietnam, yaitu Philip Nguyen, teman-teman. Tapi bukan tidak mungkin Victor Detan akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong ketika Timnas Indonesia menjamu Timnas Filipina di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu nanti, teman-teman. Karena saya sendiri menilai di antara pemain-pemain yang dimasukkan oleh Coach Sintayong di lini depan bersama Timnas Indonesia, kita udah tahu ada Hoki Caraka, ada Arkan Kakak yang pertandingan pertama kalau tidak salah ini berpasangan di lini depan Timnas Indonesia dan tidak begitu banyak menimbulkan masalah di pertahanan lawannya, teman-teman. Dan di pertandingan ketiga melawan Timnas Vietnam, ya, Victor Detan masuk di babak kedua menggantikan Hoki Caraka, dan dia mampu menunjukkan kombinasi atau chemistry yang baik bersama Rapais Curik, yang kita tahu Rapais Curik ya merupakan striker andalan Timnas Indonesia di Timnas Senior yang tentunya cukup banyak pengalaman bermain di level internasional. Apalagi Rapais Curik bermain bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tentunya punya pengalaman yang sangat bagus. Dan tentunya Victor Detan selaku pemain debutan di Timnas Senior ya mampu mengimbangi, mampu menunjukkan chemistry bersama Rapais Curik yang kita tahu tentunya udah punya banyak pengalaman kalau dibandingkan dengan Victor Detan. Jadi itu mengapa saya mengatakan bahwa bukan tidak mungkin pemain muda PSM Makassar ini akan mendapatkan tempat di starting line up ketika Timnas Indonesia menjamu Timnas Filipina. Apalagi ini akan menjadi partai hidup mati, karena kalau Timnas Indonesia kalah melawan Timnas Filipina, ya Timnas Indonesia mungkin akan tersingkir dari turnamen ini, karena saat ini Timnas Indonesia memiliki 4 poin dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan poin 4. Sementara Timnas Filipina memiliki 3 poin kalau tidak salah, teman-teman, karena di pertandingan sebelumnya, di pertandingan terakhir melawan Timnas Vietnam, ya Filipina harus berbagi poin dengan Timnas Vietnam, meskipun kita tahu Filipina sempat unggul selama 90 menit, tapi di tambahan waktu 90 menit ini ya Timnas Filipina kecolongan di menit-menit akhir tambahan waktu, sehingga tentunya merugikan Filipina di tabel klasmen. Karena andaikan dia menang, mungkin Filipina saat ini berada di tempat yang ditempati oleh Timnas Indonesia di urutan kedua dengan mengoleksi 5 poin. Jadi Filipina untuk sementara berada di urutan keempat atau ketiga, teman-teman. Kalau tidak salah Myanmar ya yang ada di urutan ketiga. Jadi ini cukup beresiko jika pelatih Timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong tidak mendapatkan pakem terbaiknya ketika menghadapi Timnas Filipina. Karena kita tahu sendiri dari 3 pertandingan yang udah dilakoni oleh Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF ini, Coach Sintayong masih masih
bereksperimen, masih sering mengganti-ganti starting line up-nya. Terkadang memasukkan pemain yang A, memasukkan pemain yang B, dan Victor Detan selaku debutan ya selalu dimasukkan di babak kedua. Dan bagusnya Victor Detan ketika diberikan kesempatan, ia mampu menunjukkan kapasitasnya, dan tentunya saya berharap Victor Detan mampu menunjukkan sinarnya di turnamen Piala AFF kali ini, supaya ketika ada pertandingan-pertandingan internasional bisa kembali mendapatkan panggilan ketika timnas Indonesia berlaga di level-level internasional. Apalagi tim ini dipersiapkan untuk turnamen yang lebih tinggi tentunya, yaitu turnamen Piala Asia U23, begitupun dengan SEA Games teman-teman, yang akan diisi oleh pemain-pemain di bawah usia U22. Jadi sangat penting untuk pemain-pemain seperti Victor Detan bisa menjawab kepercayaan pelatih jika diberikan menit bermain, dan saya melihat Victor Detan mampu menjawab apa yang menjadi tantangan yang diberikan oleh Coach Sintayong ketika mendapat kepercayaan untuk turun di babak kedua, menggantikan pemain-pemain yang mungkin tidak memberikan banyak kontribusi. Ya, Victor Detan menjawab dengan itu, ketika masuk mampu memberikan kontribusi teman-teman. Meskipun kita tahu ada beberapa hal yang tentunya harus ditingkatkan oleh Victor Detan, karena seorang winger itu bukan hanya tugasnya memberi assist, tapi kalau dia punya kesempatan untuk masuk dan menusuk, melakukan tembakan, ya kenapa tidak. Jadi itu yang harus ditingkatkan oleh Victor Detan, yaitu akurasi passingnya, begitupun dengan holding the ball-nya harus diperkuat lagi, body balance-nya, jangan gampang kehilangan bola, jangan gampang kehilangan penguasaan bola, karena itu salah satu kekurangan pemain-pemain kita teman-teman. Apalagi pemain-pemain muda kita harus bisa meningkatkan apa yang menjadi kekurangan mereka selama ini, termasuk holding the ball, passing, akurasi passing, begitupun dengan kondisi fisiknya. Jangan sampai baru menit 60 ke atas udah loyo atau udah kram kaki-kakinya, dan tentunya kalau bermain di level internasional ya levelnya juga akan semakin tinggi, lawannya juga akan semakin berat. Jadi ya untuk Victor Detan tentunya saya berharap terus menunjukkan sinarnya di turnamen Piala AFF kali ini dan mengambil banyak pengalaman di setiap pertandingan yang ia lakoni di turnamen Piala AFF ini. Apalagi kita tahu pemain-pemain yang ia lawan adalah pemain-pemain senior dari negara-negara yang bermain di Piala AFF kali ini teman-teman. Jadi tentunya itu pengalaman yang bagus untuk seorang Victor Detan dan pemain-pemain muda timnas Indonesia lainnya. Jadi ya sekali lagi tentunya saya berharap di pertandingan berikutnya Victor Detan mendapatkan menit bermain lebih banyak atau turun sebagai starter bersama dengan Rapai Sturik di lini depan timnas Indonesia. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.